Rencana tim nasional Malaysia menyalip peringkat FIFA Indonesia akhirnya bisa diwujudkan. Skuad negeri jiran naik 3 posisi melewati skuad Garuda Nusantara dengan berada di peringkat ke-131. Berbagai media lokal memuji permainan Malaysia yang diklaim sudah setara dengan Tiki Taka Barcelona. Selain itu, skuad Harimau Malaya juga berpotensi bakal kedatangan pemain keturunan baru termahal di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Karabul coba merangkum rencana gila Malaysia mempertahankan konsistensinya sebagai berikut. Panas setelah Indonesia jadi lebih hebat. Tim nasional Indonesia mendapatkan sorotan besar usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kenaikan prestasi Garuda Nusantara nggak membuat semua negara Asia Tenggara gembira. Nggak terkecuali Malaysia yang iri dengan pencapaian timnas Indonesia. Stanley Bernard selaku salah seorang legenda nggak segan-segan memuji Indonesia yang jauh lebih baik dari Malaysia. Para penggemar Harimau Malaya kemudian menuntut FAM untuk berbenah besar-besaran. Mereka nggak ingin prestasi Malaysia selalu berada di bawah timnas Indonesia. Publik negeri jiran menginginkan FAM untuk merevolusi total kepengurusan yang kacau balau. Hal itu disampaikan oleh Khairi Jamaluddin selaku ex-Menpora Malaysia. Jamaluddin menyerukan FAM agar segera fokus membina pemain-pemain muda berbakat dari dalam negeri. Dia menyarankan Malaysia belajar dari Indonesia yang sukses dengan pembinaan pemain muda. Jamaluddin juga menuntut pihak kerajaan bisa bekerja sama dengan federasi. Keinginan sang legenda akhirnya bisa didengar langsung oleh petinggi dan pejabat Malaysia. Pihak kerajaan akhirnya memberikan suntikan dana besar dalam misi besar merajai Asia. Dikutip dari media Makan Bola, kerajaan Malaysia memberikan 15 juta ringgit atau 53 miliar rupiah. Suntikan dana ini dipergunakan untuk pengelolaan kepelatihan serta kesejahteraan pemain dan staf. Datuk Sri Anwar selaku Perdana Menteri bilang 10 juta ringgit akan dicairkan oleh kementerian. Sementara itu 5 juta ringgit lainnya disumbangkan dari perusahaan swasta. Presiden FAM dan pelatih Malaysia mengapresiasi suntikan dana yang diberikan kerajaan. Datuk Hamidin Mohamad Amin senang dengan rencana besar kerajaan. Ketua FAM ini menyebut kalau pemerintah sudah ikut membantu dalam upaya penguatan Harimau Malaya. Juara Piala Merdeka untuk menyenangkan hati masyarakat. Malaysia semakin kepanasan melihat Indonesia yang berhasil debut di ronde ketiga. Skuad negeri jiran bahkan sampai membuat turnamen sendiri untuk menyalip peringkat Indonesia. Piala Merdeka dinilai menjadi pelipur lara skuad Harimau Malaya yang gagal tampil di ronde ketiga. Skuad asuhan Pau Marty mengundang 3 negara kuat seperti Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Namun Piala Merdeka sendiri mendapatkan penolakan dari supporter Harimau Malaya. Ultras Malaya memboikot turnamen ini sebagai bentuk kritikan terhadap kepemimpinan FAM. Pihak federasi akhirnya harus memutar otak untuk menarik perhatian masyarakat. Mereka sampai-sampai menjual tiket bundling dengan harga yang lebih murah dari yang direncanakan. Namun cara ini ternyata gagal di mana laga pertama kontra Filipina hanya disaksikan 3.000 penonton. Dalam wawancaranya, seorang penggemar Malaysia mengaku dipaksa untuk meramaikan. Pasalnya, ada pihak yang memberikan tiket tersebut secara cuma-cuma. Meskipun minim dukungan, performa Malaysia di Piala Merdeka cukup bagus dan lolos ke partai final mengalahkan Filipina. Skuad Harimau Malaya sukses memenangkan laga final mengalahkan Lebanon dengan skor 1-0. Gelar juara ini menjadi trofi yang ke-13 Malaysia sepanjang keikutsertaannya di Piala Merdeka. Kemenangan ini juga menjadi obat kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Malaysia. Apalagi pertandingan final ini disaksikan kurang lebih 10.000 penonton di Stadion Bukit Jalil. Permainan dipuji sekelas Tiki Taka Barcelona. Keberhasilan Malaysia meraih gelar Piala Merdeka mengembalikan gairah semangat para penggemar. Publik negeri jiran langsung memuji Pau Marty yang menyajikan permainan cantik.
Pelatih asal Spanyol ini dinilai membawa permainan tiki-taka ala Barcelona dengan 1-2 sentuhan. Milorad Radulovic selaku pelatih Libanon juga mengakui hal tersebut. Manajer 56 tahun ini memuji permainan cantik yang disajikan skuad Melayu di bawah komando Pau Marti. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh pengamat lokal yakni Rasman Roslan. Rasman menyebut skema permainan tersebut bukanlah taktik terbaik untuk meningkatkan kualitas permainan. Meskipun begitu, sang pundit memuji keberanian Pau Marti yang menyajikan permainan tersebut. Rasman mengaku jika Pau Marti ini lebih baik dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini, YouTuber dan para fans Malaysia langsung gembar-gembor. Salah satu konten kreator bola menyebut Pau Marti sudah menjanjikan permainan indah. Media OneFootball.my bahkan sombong dan membandingkan prestasi Malaysia dengan negara-negara Asia Tenggara. Media ini menuliskan di tahun ini Malaysia lebih baik dari Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pasalnya Harimau Malaya berhasil meraih 1 trofi mengungguli semua negara ASEAN. Tiba-tiba salib peringkat Indonesia. Kesombongan publik Harimau Malaya semakin menjadi-jadi usai Malaysia naik peringkat FIFA. Sebenarnya skuad asuhan Pau Marti sudah naik peringkat menyalip Indonesia di laga kontra Filipina. Namun posisi tersebut kembali merosot setelah Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi. Peringkat Harimau Malaya kembali menanjak setelah mengalahkan Libanon di partai final. Hasilnya, tim nasional Malaysia berhasil naik 3 peringkat dan kini menduduki ranking 131. Kenaikan peringkat ini diraih usai Malaysia mendapatkan tambahan 5,68 poin. Posisi ini berhasil menggeser Indonesia yang menempati peringkat 132. Namun skuad Garuda Nusantara punya potensi kembali mengambil alih posisi yang direbut Malaysia. Apabila imbang menghadapi Australia, Indonesia mendapatkan 8,57 poin dengan menempati peringkat ke-131. Namun apabila menang, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 21 poin. Artinya pasukan Sintayong berhak menempati peringkat ke-127 FIFA dengan total 1.136 poin. Rencana serius Malaysia naturalisasi pemain mahal. Demi bisa mempertahankan konsistensinya, Malaysia mengikuti strategi Indonesia menaturalisasi pemain. Publik Harimau Malaya kembali iri usai Garuda mendapatkan Max Hilgers dan Eliano Raiders. OneFootball.my menyoroti cara Erick Thohir yang meresmikan pemain naturalisasi berkualitas secara cepat. Media lokal ini membandingkan dengan FAM yang lambat menaturalisasi calon pemain, termasuk Wan Kuzain dan juga Richard Chin yang gak kunjung diproses oleh FAM. Kemudian OneFootball.my juga turut mengkritik kinerja FAM yang gak sigap menyelesaikan proses naturalisasi. Kini tim nasional Malaysia digadang-gadang akan mendekati Josh Brownhill. Kapten dari Burnley FC ini dikabarkan punya darah keturunan Malaysia dari sang nenek. Sang pemain dikabarkan terbuka untuk membela skuad Harimau Malaya. Dalam unggahan akun X, Brownhill mempertimbangkan memperkuat timnas Malaysia. Apabila berhasil, Brownhill disejajarkan dengan pemain grade A timnas Indonesia. Bagaimana tidak, nilai pasarnya saja tinggi dan menyentuh angka 15 juta euro. Artinya Brownhill bakal menjadi pemain termahal di Asia Tenggara mengalahkan Max Hilgers. Pemain baru timnas Indonesia ini hanya punya nilai pasar 7 juta euro saja. Setelah Brownhill, FAM juga mengincar Emil Smith-Rowe untuk dinaturalisasi. Gelandang kelahiran Inggris ini punya garis keturunan dari sang nenek yang lahir di Rembau. Itulah ulasan rencana gila Malaysia mempertahankan konsistensi. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Harimau Malaya bisa mewujudkan mimpi besarnya menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.